Isa itu kan duluan. Nah, di Ah. situ Isa sudah minta tolong untuk menjalankan Ali Imran 50 itu. Kalau nggak salah. Betul, benar. Itu Hawariyun, dikatakan itu Hawariyun, Ya, itu pengikutnya. orang-orang mana itu, Pak? Ya orang-orang Bani Israel lah di situ. Bukan orang Kristen, mana ada Kristen di situ. Ya, memang belum, tetapi sudah Muslim dibilang di situ menjadi Muslim mereka. Betul, bukan hanya Nabi Isa alaihissalam Muslim, Nabi Musa, seluruh para nabi itu Muslim. Arti Muslim itu apa? Ya, Bapak jelaskan. Arti Muslim itu berserah diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu arti Muslim. Jadi para nabi itu berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di Al-Qur'an daripada Nabi Adam sampailah kepada para nabi setelahnya dan dibawa kepada pengikutnya, disampaikan kepada umat masing-masing. Iya, dari Mana ada para nabi itu mengajarkan saya lihat, Pak. Dia minta menyembah tolong. Tuhan tu jadi manusia, Tuhan tu jadi tiga, yaitu manusia Lihat jadi di situ Tuhan. Isa minta tolong. Minta Jadi Ali tolong. Imran Iya, kalau saya kepada lihat Hawariyun, pengikutnya itu. Mana Ali Imran 50? Iya. Itu kalau Ya, kepada Israel pengikutnya lah. Iya, jadi kalau bangsa Israel kacau di situ kita dapat wahyu ceritanya, begitulah kurang lebih. Iyalah. Sama beda lah Jadi di mana tetangga kacau, lah di situ sudah kita ada harapan. berbeda di Bible, benar kan? Yesus itu dikatakan maha kuasa lah, Tuhan lah, apalah, menghalau penjajah Romawi aja kok nggak mampu kok Yesus itu, benar kan? Benar kan? Iya, kalau saya melihat, Pak, kalau saya melihat narasi itu, kalau saya lihat, begitu bangsa Israel masalah dengan Tuhannya, nah kesempatan kita dari sebelah mencatat sudah masalah itu. Iya. Harusnya katanya Tuhan jadi manusia. Ya gampang-gampang aja lo menghalau penjajah Romawi itu lo, gampang lo, benar kan? Malahan ditangkap bang, mati pula di kayu salib. Lucu ya? Iya, saya lihat seperti itu. Jadi Tuhannya berurusan sama umatnya, bermasalah. Nah, disitulah terjadi pencatatan itu. Iya, itu. Ini nggak masuk akal. Malahan murid-murid kalau di Bible, murid-muridnya lari loh bang. Nah, seandainya Bapak, seandainya kalau kita tidak masuk mencatat di situ, bikin alur lain tidak akan kacau begini. Iya. Situasinya. Akhirnya apa? Saling menjelekan satu sama lain, saling Bukan hina-hina. bang, ini masalah akal bang. Masalah akal dipakai bang. Kalau akal nggak dipakai, ini jadi gila macam abang ini. Itu gue bilang, akal nggak dipakai bang. Masalahnya itu, Pak, ibaratnya ada orang kacau sebelah, nah kita datang masuk campur. Ya itu dia aku bilang. Jadi harus akal itu dipakai. Logik akalnya gampang aja. Selalu aku ni yang gampang-gampang je loh bang. Logik akal. Masa Tuhan kencing bang? Kencing. Tuhan kencing. Kan aneh Masalahnya loh, bang. Pak, jadi tidak ada cerita perbaikan pribadi diri, tetapi menceritakan orang. Itu loh masalahnya itu. Bukan, kan kita memberikan suatu pemahaman supaya kita ni bangsa. Bukan orang fasik, orang kafir banyak sekali itu. Waduh. Iya, contohnya di Al-Maidah 71, benar kan? Banyak kali Pak, banyak kali. Saya minta maaf Pak, banyak kali itu. Iya. Enggak perlu dijauh-jauh bang. Di Bible juga dikatakan Yesus tu anak binatang. Kira-kira tidak ada masalah lain kayak Pak diceritakan waktu kitabnya Bible ini jarang loh menceritakan orang-orang sana. Masa enggak ada kok. Malahan ada, Yesus tapi itu pernah memerintahkan pembunuhan loh bang. Dia ganggu orang loh bang Yesus bang. Di dalam Yesus ini Pak hukum kasih nggak ada ini nih masalah begini nih. Itu dia. Malahan Yesus itu dia membawa pedang loh Yesus bang. itu Kurang fokus ajar. kepada perbaikan diri, kepada umat-umat ke bawah. Makanya tidak menceritakan orang lain dia enggak bilang ke sana. Nak ke orang lain gimana? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah itu orang di dalam dia Pak. Orang-orang di dalam dia itu. Itu aku bilang. Coba Jadi dia diutus kepada Bani Israel Dia berurusan internal dia Pak. Itu masalahnya. Makanya aduh masalah memang ini. Itu aku bilang. Pak Pen, bentar Pak Pen, mana Yesus ngajarin memperbaiki diri, malah ngajarin nyolong keledai orang dia. Itu kalau dia orang dicuri bang, itu kan melibatkan orang loh bang, nah kan?
Contoh gini, Orang Bang Raja, dah- mungkin Bang Raja Wali belum baca ni, benar kan? Baca ni Yesus, kalau aku tanya abang, Saya belum abang baca terus, percaya? Pak. Aku lagi belajar Quran ini. Saya baca terus. Betul, sebentar bang. Aku ini kita edukasi bang. Supaya abang ni bijak juga, pintar gitu bang. Aku tanya abang ini, Yesus itu percaya kalau pendeta mengatakan Yesus itu Raja Damai? Percaya enggak itu? Bagaimana, Pak? Yesus itu Raja Damai. Abang percaya itu? Ya percaya, Pak. Percaya. Berarti kamu enggak mengikuti Yesus. Yesus ni bukan Raja Damai. Kamu dibohongin pendeta lu. Yesus itu Raja Huru Hara dia. Ni aku kasih datanya bang. Itu coba baca Bible ni kepada Kristen ni. Itulah tujuan aku ini bang, mencerdaskan Baca aja, Pak. orang-orang. Baca aja. Kalau dia tengkar sama orang Farisi, memang orang Farisi kan tak mau disaingin. Baca aja. Betul. Ni perhatikan di sini. Ni apa kata-kata Yesus ni? Matius 10:34 TB. Kan? Ya, ini yang berbicara ni si Yesus bang. Ini tinta merah ni. Dia yang berkata-kata ini, kan? Raja Wali, jangan kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai, katanya. Coba. Aku tahu ayat itu, Pak. Ayat itu tahu sekali. Jadi kenapa kamu mengatakan Yesus Raja Damai? Dia bukan Raja Damai. Dia Raja Huru Hara. Dia menghuru harakan orang. Ini, jangan kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku, Yesus, datang bukan untuk membawa damai. Hei Raja Wali, Coba kamu buka jangan ayat. dibodohi, Coba kata buka Yesus. selanjutnya. Buka ke bawah, Pak. Ada dia Ke bawah? memisahkan siapa itu? Ada ke bawah dia memisahkan itu orang-orang itu. Ke bawah. Oh, di Ada bawah ayat. ini. Oh, sorry. Ya. Ayat selanjutnya. Ya, berarti dia memisahkan maksudnya, benar. Iya. Tapi sebelum bang, Bagaimana selesaikan ini, cara bang. mengikut dia, Pak? Ya itu biadabnya Yesus ini. Dia memisahkan ibu dengan anak, bapa dengan anak, isteri dan suami. Dia memisahkan semua. Kan ini kan kurang ajar. Baca aja terus ke bawah. Baca itu peringkopnya apa itu. Itu tidak ada dia memisahkan Islam. Tidak ada dia Sebab memisahkan Islam di situ. Iya ini kan kurang ajar. Masa memisah-misahkan orang. Itu dia tidak ada dia ngomong sebelah itu. Dia ngomong masalahnya itu. Coba terus baca, Pak. Iya betul. Cuma di Dia sini nak ngurus aku ingin orang itu, Pak. luruskan Dia nak kepada ngurus. seluruh Kristen-Kristen, jangan lagi ngomong Yesus Raja Damai itu bohong. Coba baca terus ke bawah. Di sini dikatakan aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tahu aku ayat Pedang, itu, dia Pak. datang bawa pedang. Pedang dia. Pertanyaannya, pertinyiinya. Aku bertanya, aku bertini, kan? Yesus ini bawa pedang ni ngapain dia? Untuk apa dia? Apa dia Coba bawa pedang? dibaca ke bawah. Baca aja ke bawah. Dia apain itu pedang? Bacalah, kamulah baca. Bacalah sampai ke wahyu gitu bang. Aku baca, dia ingin memisahkan orang-orang, ibu sama anaknya, bapa sama anaknya, isteri sama suaminya, dipisah-pisahkan dia. Ini kan datang membawa huru hara loh bang, Yesus ni bang. Ayat 38 dibaca, Pak. Baca bang, baca. Bacalah. Yuk baca. Saya mau baca. Silakan. Ini bicara pertobatan pengertiannya, Pak. Kalau mau pertobatan jangan sok-sok hebat bawa pedang lah. Tenang-tenang aja lah. Barang Gitu siapa dong. tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tak, Bapak tahu pikul salib? Bapak tahu? Betul, pikul salib Apa itu arti macam pikul Yesus salib, pikul salib Pak? itu. Apa artinya? Enggak tahu mau mikul salib, mau mikul ember, mau mikul air itu enggak peduli Ya, tapi aku. apa Yang artinya aku memikul salib? masalahkan di sini Makanya, kenapa Bapak si jangan Yesus ini simpulkan. mengatakan dia datang bukan bawa damai, tapi dia datang bawa pedang ni kenapa? Iya. Itu dipertanyakan. Faham Ini tak? artinya perumpamaan, ini artinya pembicaraannya ini. Berarti dia memaksakan dong. Bapak jangan menyimpulkan. Ini artinya di bawah. Menyimpulkan gimana? Nih diulang lagi. Tuh, jangan kamu menyangka bahwa Ya. aku Yesus datang untuk membawa damai. Kenapa kamu mengatakan Yesus ini Raja Damai? Dia datang bukan bawa damai. Terus Ya. kemana dia? Kemana dia bawa pedang itu? Dia bawa pedang kemana? Ke arah. Itu kutanya, dia bawa pedang ngapain? Mau motong sayur? Dia Mau motong bawa pedang daging? kemana itu? Mau Bubar orang motong ibadah. pohon? Mau motong apa dia bawa pedang ini? Mau bikin apa dia? Coba. Coba lihat kemana pedangnya? Bubar orang ibadah atau kemana itu?
Bawa pedang dia mau menghuru-harakan lah. Nggak Menghuru-harakan ada. mau melawan. Itu namanya karang-karang. Mau melawan orang-orang Yahudi, tapi nggak mampu dia. Ditangkap dia, dah mati ayatnya? dia. Mau lawan orang Yahudi. Mati di kayu Itu salib namanya dia. ngarang. Hah? Mana Gimana? ayatnya lawan orang Yahudi pedangnya itu mana? Kemana? Ya, malahan Yesus menyuruh membeli pedang. Mana sih kamu ini? Ya terus kemana? Dipakai di mana itu pedang? Mau melawan orang-orang Yahudi tapi nggak mampu. Dia tidak mampu, paham nggak? Mana dalilnya? Mana? Nggak ada prajurit. Yesus menyuruh membeli pedang. Kamu udah beli pedang belum? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka. Baru tahu kamu ini. Masa kamu nggak tahu Yesus menyuruh membeli pedang? Coba. Ya buka ya. Berani bicarakan buka data Pak. Kamu tahu nggak datanya? Ya Bapak buka. Bapak kasih data, ngomong data Bapak buka. Oke. Itu sebab belajar, jangan pergi gereja, tergedi pergi gereja Pedangnya sana ini baca aja, Bible. pedangnya aja nggak tahu kemana sudah bilang membawa pedang. Bawa pedang ngomong, kemana pedang? Ini kalian Kristen duk pergi gereja duk Pikul salib saya tanyain nggak tahu artinya, tapi menyimpulkan. Ingin bangun gereja gak dikasih pemerintah, nangis, cengeng. Apa lalu? Iya karena ada ayatnya Pak. Jangan Aduh. memberi kesempatan pada orang kafir untuk menjadi pemimpin. Ada di Ali Imran. Betul. Nanti nyembah manusia nggak bisa lah. Makanya negara ini sebenarnya kacau itu penyebab itu. Kacau juga. Kalian tuh harus bersyukur lah gitu loh. Mujur nggak dihalau aja kalian itu. Nih baca Bible kamu itu. Yesus itu menyuruh membeli pedang. Masa kamu nggak tahu datanya? Buka Tapi sudah dia di mana? sok-sok menyuruh orang membeli pedang, tapi ternyata dia nggak mampu melawan. Ditangkap dia, murid-muridnya kabur, meletakkan Mana pedang. dalilnya? Mana dalilnya? Gencatan senjata. Di mana? Lucu kamu ini. Baca lah Bible sebentar, aku buka. Sabar ya. Aku ni orang yang akademis ya. Kalau aku berbicara pasti punya data-data yang valid ya. Sabar. Aku buka datanya ya. Aku ini orang yang akademis ya, paham ya? Sabar, agak lambat dia. Kalau Pak Pen buka data, jadi aku mau cerita gini Bang Raja Wali. Silakan. Kan di Jawa itu banyak kejadian orang ngambil tali sapi, ngambil tali domba ya, karena nggak ada keledai, itu digebukin, dipukulin. Itu belajar dari mana mereka? Ya dari Yesus. Yesus ngambil keledai orang waktu ditambat. Coba, mana ajaran kau bilang Dilihat itu Pak konsepnya kemana itu keledainya, dibuat huru hara kah, dibuat apakah begitu loh. Enggak, artinya Jangan sepotong-sepotong Bang kalau mau lihat Bible itu. Enggak, artinya begini, yang namanya ngambil, zaman Yesus kan dia ngambil keledai yang lagi ditambat, lagi diikat. Nah, itu dia ambil. Nah, Ajaran Yesus itu Pak, ajaran Yesus. Kalau keledai itu mungkin dilihat aja kemana jejaknya, kenapa terjadi, apa kemana keperluannya. apa kau Tapi ini? di dalam Bible yang terutama kasihilah musuhmu. Berdoalah Iya, buat musuhmu. tapi itu contoh yang diberikan Yesus ketika ada keledai orang ditambat, diikat, boleh diambil. Nah, sekarang dengar. Sekarang begitu dipraktekkan orang ngambil sapi karena di Indonesia nggak ada keledai, ngambil sapi orang ditarik tuh tali yang melekat di sapi itu digebukin, dianggap maling. Coba mana bagus ajaran Yesus itu? Ya dilihat Pak, itu keledainya dicuri bagaimana endingnya, bukan membuat huru hara. Masa ini endingnya di Bible 1928 nanti dibuka pendeta on off. Kacau kau ending itu. Buka Bang, Lukas 22:36 Bang. Lukas 22 titik bertindih 36. Di situ si Yesus menyuruh membeli pedang dia. Kan kurang ajar nih dia Lukas ini. berapa Pak? Lukas 22 titik bertindih 36. Baca. Lihat. Masih dicari. Laju sedikit. Ayat berapa ini? 36 ya?
Alan bagus. Ayat 36, jawab mereka pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang, sebab aku berkata bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya sudah cukup. Nah, kemana pedangnya habis ini? Ini menggenapi, Pak. Pertanyaan Menggenapi aku, kitab. yang menyuruh membeli pedang itu siapa? Iya, untuk menggenapi kitab dia, Pak. Bukan untuk perang. Enggak, aku nggak nanya menggenapi kitab. Aku bertanya. Makanya dibaca bagus-bagus. Ini penggenapan, bukan. Iya, penggenapan, betul. Bukan dipakai untuk pergi. Pertanyaannya, yang menyuruh membeli pedang itu siapa? Ya dia, Pak Yesus ini. Gampang kok pahaminya. Apa yang susahnya? Jadi Iya, si tapi kan- gigig begini ceritanya. Aku cerita kamu nih, kamu percaya atau enggak? Aku enggak tahu. Bapak, Tapi ini kalau aku harus pegang pedang sampaikan, itu Bang, ya. belum tentu sudah pakai potong-potong orang. Jadi begini, aku sebentar Abang, nanti Abang tanggapi, sabar, aku cerita, nanti Abang tanggapi kalau enggak benar. Si Yesus ini, dia pada mulanya ini, dia ni sok hebat, Bang. Sok hebat dia, ya kan? Dia berbicara kepada orang-orang, aku datang bukan datang membawa damai. Dia sok hebat dia. Aku datang bawa pedang, katanya. Dia sok hebat dia. Sok-sok preman, gangster ni si Yesus ni. Oh, preman, Bang. Tapi tiba-tiba sampaikan dia menyuruh orang-orang, anak buahnya itu membeli pedang. Tiba-tiba dia baru nyadar dia enggak mampu melawan. Faham? Dia tidak mampu melawan. Gimana tidak mampu melawan, Pak? Pedangnya itu sudah tidak ada ceritanya lagi. Betul, dia meletakkan senjata ketika Yesus dan murid-muridnya itu di Taman Getsemani. Apa berlaku? Cuba. Ketika tentera Romawi itu datang, apa dia lakukan murid-muridnya itu? Kabur, murid-muridnya kabur. Lari murid-muridnya. Betul kan? Seharusnya, Bang, yang Beraja Wali ya. Contohnya ketika kita pergi berperang, yang memimpin kita tu seorang jenderal, seorang panglima perang yang hebat. Harusnya kita enggak takut loh, Bang. Ini seorang Tuhan loh, Bang. Masa murid-murid kabur? Takut murid-muridnya. Cubalah. Pertanyaannya, kenapa Terus murid-murid Bapak Yesus sudah kabur? senang mereka lari takut. Hah? Terus Bapak bangga mereka sudah ketakutan begitu. Ya harusnya kan jangan takut. Kenapa kabur? Ini Tuhan loh. Yang memimpin mereka Tuhan loh. Kenapa mereka kabur coba? Ya karena mereka ini kan bukan mau berperang, Pak, bukan lawan-lawanan. Ngapain suruh beli pedang? Mereka ini berdoa, Pak, pergi berdoa ini. Ini berdoa mereka di Bukit Zaitun, bukan pergi perang. Iya, berarti kan artinya nggak mampu. Macam Musa tuh, Musa. Orang pergi doa mereka ini. Macam Musa tuh, Musa di Bible. Bukan Kisah pergi Nabi Musa perang, alaihissalam. Pak, ini. Kalau Musa di Bible, dia berperang dia. Harus diartikan Berperang bagus, dia, menang Pak. dia. Itu perjanjian lama, itulah dan mereka itu ada itu semua. Yang memerintahkan itu siapa? Ya Tuhan yang Bapak sembah itu, yang sekarang dibilang aula-aula itu. Oh, perjanjian lama bukan kitabmu. Loh, Bapak bukannya nggak ada itu? Iya, aku tanya kamu. Perjanjian makanya lama apa? itu bukan Kita Bible. kan ada semua, Bapak kan ada itu perjanjian lama semua. Aku pula perjanjian lama. Gimana pula aku ada perjanjian lama? Aneh kamu ini. Kapan pula aku punya perjanjian lama? Aku tanya, kenapa Yesus memerintahkan Musa itu berperang? Kenapa? Loh, di mana Yesus? Yesus belum tiba loh di dunia pada saat Sekarang oke. Sekarang Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru ini sama ke beda? sama Nah, Tuhan perjanjian baru siapa? Yesus Kristus hukum kasih, Perjanjian lama Tuhannya siapa? masih dia pakai hukum Taurat diganti Kan Tuhan yang sama. Jadi yang Tuhan yang memerintahkan Musa ini berperang ini siapa? Kan Yesus juga.
Mana sih? Iya, perjanjian lama. Bapak pintar Ya percaya itu. Bapak. Berarti Ternyata Bapak aku tahu. bisa memberikan satu Ternyata kesimpulan. Bapak tahu Yesus itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti Tuhanmu bertaubat daripada ini. Contoh ini. Nih Raja Wali. Nih Yesus memerintahkan kami nih. Kurang ajar nih dia ini. Tapi ketika dia keimanan Kristen jadi manusia, dia ajaran kasih, takut dia, nangis dia. Yesus menangis loh. Cubalah. Kasihan dia. Dulu dia sok hebat, dia memerintahkan orang, dialah bos. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Dan ini bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Anak-anak sudah netek bang, ini dibunuh. Kurang ajar Yesus. Cuba lah. Habis itu Pak semua itu. Nih, lembu maupun domba. Apa sih dosa lembu ini? Iya. Unta. Di sini kan Yesus ini kan kejam dia. Kenapa dia memerintahkan ini? Coba. Nih. Kenapa? Ya makanya hukum itu tidak dipakai Pak, digenapi sudah. Digenap. Berarti Tuhanmu bertobat, Yesus bertobat. Hukum kasih karunia sudah itu, tidak lagi hukum Taurat. Iya, berarti Tuhanmu bertobat. Jadi Daripada jahat Pak, ke baik kitab dia. itu sebenarnya terakhirnya itu sudah damai-damai, bukan kacau lagi. Damai. Sekarang damai sekarang. Sekarang nggak ada perang lagi sekarang. Setelah Ya, Yesus harusnya ini damai. datang membawa damai, pertanyaannya, Yesus turun nih abad pertama membawa damai, berarti dunia damai nih udah digenapi. Aku tanya sekarang masih ada perang nggak sekarang? Ya masih ada perang Pak, karena nggak suka sama masih Yesus. ada. Berarti Yesus Iblis- gagal Kan iblis dia membawa damai. iblis ini kan selalu tidak suka sama Yesus, makanya perang Gak terus. suka gimana kamu yang bilang tadi ketika Yesus dia menggenapi, kata kamu kan gak ada Iya. lagi perang, mendamaikan semua. Aku tanya kamu, sekarang masih ada perang gak? Ada perang Israel, Amerika perang, menjajah sana sini, kan masih ada kok. Gimana sih? Berarti Yesus itu gagal, dia Mereka membawa kan belum percaya perdamaian. Yesus Pak, itu sana itu banyak Hah? itu belum Coba. percaya mereka Yesus itu. Yahudi Belum itu percaya mana percaya gimana? sampai saat ini Pak. Israel itu Ah. berapa persen aja itu? Iya. Iya masih kita Amerika Yahudi tuh ada yang dia. gak percaya Yesus, Amerika itu. Tidak semua Pak, berapa persen aja itu? Tidak semua. Itu berarti Yesus gagal dia membawa perdamaian, gagal dia. Malahan setelah si Yesus itu naik juga, katanya terangkat dia, masih juga ada perang antara Katolik dengan Protestan. Masih perang mereka 30 tahun. Bagaimana coba? Ya karena mereka tidak suka padanya Pak. Yang membuat perang Gak itu kan suka, nggak kan? suka. Itu kan klaim kamu aja. Maksud aku dia Yesus tuh gagal, dia gagal. Karena tidak usah Pak jauh-jauh. Yesus itu paling dihina dari semua nabi. Yang menghinakan siapa? Memang dia terhina, dia mati terkutuk, nampak Iya, nonoknya. sudah. Dari ucapan-ucapan sampai saat ini kan masih dihina, Pak. Lah, Itu yang membuat menghinakan siapa? Memang dia terhina. Yang menghinakan dia Paulus menghinakan Coba dia. lihat di bawah ini, Pak. Nah, Tuhan manusia ini, baca Bapak komen ke bawah ini ya. Mana? Coba Bapak Jangan baca di dikatakan komen. di bawah Mereka ini. tuh lebih bijak daripada kamu, mereka itu. Ini siapa ini Aku kasih menghina tahu ini? kamu, Raja Tuhan Wali. manusia, Ya. nah, ini. Yang menghina Yesus itu Paulus Ajaran Kristen Oten. itu sendiri. Siapa ini yang ngomong-ngomong terus begini? Hah? Nah, ini siapa yang ngomong-ngomong menolak Tuhan manusia, ajaran Oten botol, apa segala macam itu? Itu kan semua itu timbul itu. Memang betul lah, itu betul lah kata Nah, mereka itulah itu. yang siapa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu ya Paulus Kristen menghinakan Yesus. Mana ada? Mereka ini tidak mau Yesus, nolak itu total. Yang menolak siapa? Okey, kalau kamu menyamakan Yesus sama Nabi Isa alaihissalam, kita terima, aku terima Yesus diutus kepada Bani Sampai Israel. sekarang Pak, nah, malah kita komen, kita bicara ini penghinaan banyak itu. Ini dari Penghinaan siapa? gimana kata-kata mereka itu benar. Baca aja Ini di kan bawah. tertulis, kamu yang enggak paham Bibelmu sendiri. Tadi kamu mengatakan Yesus itu enggak berperang. Yesus pernah berperang dia. Dia pernah bawa perang dia Ini dulu, tapi dia ejekan udah segala bertobat macam. katamu. Kita Pak, kita itu tahu menilai semua. Hah? Kita itu tahu nilai semua. Bicara kebenaran paling bagus, tapi paling banyak hina orang.
Yang menghina orang tu siapa? Siapa Baca menghina? aja Enggak ada komen-komen itu setiap penghinaan. di komen. Yang menghina itu ya Bibelmu sendiri yang menghina. ada. Bibelmu Yang sendiri yang dibawa menghina ini, itu. yang dibawa ini bicara ini orang ini. Orang Hah? semua yang bicara, bukan Bible. Ini yang bicara komen-komen semua itu. Iya, mereka kan berpandukan kepada Bible tertulis. Kan mengikuti Mana ada? Paulus itu. Paulus yang Kristen yang menghinakan Yesus itu. Nah, kan? Dikatakanlah Tidak, dia paling itu banyak. mati terkutuk Makanya aku percaya di dalam Yesus ada kebenaran. Kenapa? Karena semakin dihina, semakin nampaklah dia. Yang menghinakan siapa? Dia memang sudah terhina, mati Kalau terkutuk. dia kan memang, kan? kalau dia memang tidak ada artinya, tidak ada hinaan itu. Yang menghina itu siapa? Nggak ada menghina. Kristen itu yang Tapi menghina kenapa sendiri. Yesus hina? Gitu loh. Makanya Yesus bilang, kamu akan dianiaya, dihina dan dicaci maki karena namaku. Yesus sudah bilang. Siapa? Memang Paulus menghina dia kok. Paulus itu Tidak ada Paulus menghina. yang mengatakan Yesus mati terkutuk siapa? Tuhan menjadi manusia apa semua itu sudah hinaan kepada Yesus. Tuhanmu jadi manusia bukan? Tuhan punya nono, Tuhan mati, Tuhan menggantung di jemuran, itu Pak semua. Kan Tapi umur itu tidak ada 8 masalah, cuma saya melihat. Makanya Rasul Paulus bilang, dari buahnya lah kamu mengetahui itu. Kalau memang agama bagus, dia tidak akan menghina orang. Pula ya ini. kan umur 8 hari dia disunat, Bang. Kalau Wajar. kepercayaan Benar. kita bagus, Pak, tidak akan hina orang. Kau bilang punya nonor itu menghina, tapi di Bible-mu mengatakan umur 8 hari dia disunat. Kalau Apa kalau menghinanya? kita percaya bahwa semua ciptaan Allah di dunia ini tidak akan hina ciptaannya. La ilaha illallah. Kami bilang Apakah hak kita untuk menghakimi orang ini masuk neraka? Apa hak kita? Tuhan kami yang nggak menentukan. menghina. Tadi Pak Pendeta udah katakan bahwa Bible mula yang menghina Yesus. Saya Pak sampai besar begini tidak pernah saya hina Pura-pura kita. nggak dengar dia, congek kau memang. Kami nggak ada menghina. Bible-mu yang menghina Yesus. Yang mengatakan Kristen itu masuk neraka. Yesus mengatakan Kristen masuk neraka, bukan kita. Kita menyampaikan aja. Mana sih? Tidak Yesus. ada itu. Berarti kamu nggak baca Nyala Bible. kamu Bisa aku semua tunjukkan itu. ke kamu? Bisa. Di sana itu nyala kamu semua itu dikatakan orang-orang yang melawan kebenarannya. Yang memanggil Yesus Tuhan. Mana sih kamu? Iya, Itu saya kamu. tahu ayat itu. Kamu nggak membaca Bible yang benar, benar kan? Benar Kamu lah. menuduh orang menghina Dia atau kan gimana sih? salahkan mereka kan bukan memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak. Betul. Sekarang kehendak Bapa itu ada nggak? Kehendak Bapa itu menyuruh menyembah kepada Yesus. Ada nggak? Ada? Di mana? Masih dicari. Aceh. Malahan Yesus berkata apa? Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu hanya kepada Dialah. Dialah. Yesus nggak mengatakan hanya kepada akulah. Nggak ada. Yesus hanya kok menyembah Tuhannya kok. Yesus itu dia menyembah Bapanya kok. Ngapain kamu menyembah Yesus? Nggak kegila kamu itu. Coba. Nah, kan? Nah itu aku bilang. Kenapa kamu menyembah Yesus itu? Yesus saja menyembah kepada Bapanya. Kamu pula menyembah Yesus. Kan aneh. Iya, ini bukan setiap orang. Matius 7 yang dimaksud Bapak ya, ayat 12. Baca. Coba. Iya, saya tahu ayat itu, Pak. Itu untuk mereka yang tidak melakukan kehendak. Yang melakukan kehendak. Bukan Ya. karena memanggil dia Tuhan. Lah, apa pula kamu ini? Ini saya contohnya. Coba baca 21-nya, 22-nya, 23-nya. Itu kan gampang kok memahami itu.